Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat malam, selamat berbahagia untuk kita semuanya, khususnya untuk kelas 10 yang pada kali ini kita akan bahas teks LHO yang part ketiga. Nah, untuk yang kemarin kita sudah membahas pada LHO atau laporan hasil observasi pada part keduanya. Ya, untuk yang kemarin mohon maaf masih belum sempat untuk membuat video. Jadi kali ini kita akan bahas teks LHO yang ketiga. Nah, untuk kali ini kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, bahasanya sedikit berat ya kali ini. Nah, tapi kita buat yang paling simpel aja pada kali. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang struktur teks LHO yang terdiri dari satu definisi, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan juga penutup simpulan. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, dari struktur teks LHO ada definisi atau pernyataan umum. Nah, definisi ini berisi tentang definisi umum atau pembukaan yang berisi pengertian. Jadi pada struktur teks LHO yang paling awal itu adalah definisi atau pernyataan umum ya, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Jadi sebuah teks ataupun sebuah paragraf awal yang dimana itu pembukaan atau yang berisi pengertian, mulai dari misal tanaman herbal ini dari genus apa, terus dari apa itu familia apa, nah ordo apa, nah itu termasuk dalam pembukaan awal ataupun pernyataan umum yang berisi tentang intermezzo tentang objek yang akan kita observasi itu. Lalu yang kedua, deskripsi bagian. Nah, untuk bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf yang diperinci. Nah, tadi setelah kita memberikan pernyataan umum yang bersifatnya itu umum saja, ya, yang seputar umum yang banyak halayak umum ketahui lah. Nah, lalu kita perinci lagi pada paragraf kedua ataupun bagian kedua, yaitu bagian deskripsi. Setelah kita melakukan tadi secara umum, lalu kita kerucutkan. Misal kalau memang kita tanaman obat dalam LHO, nanti kita fokuskan tanaman obat yang seperti apa, nanti kita rincikan, dideskripsikan. Misal batangnya seperti apa, berkambium atau enggak, kalau gitu daunnya lebar atau seperti apa. Nah, itu bagian deskripsi bagian dari struktur teks LHO. Lalu yang ketiga ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini menjelaskan manfaat dari suatu laporan. Nah, ketika teman-teman buat laporan pasti ada yang namanya manfaat di dalamnya. Nah, pada kalau kita membuatnya tentang tanaman obat, otomatis kita harus memberikan manfaat apa yang diberikan oleh objek yang kita pilih ataupun tanaman obat yang kita pilih. Ya, tidak harus tanaman obat sih, untuk objeknya bisa teman-teman sesuaikan dengan kemauan dan keinginan teman-teman. Lalu yang keempat dan yang terakhir dari struktur teks LHO adalah penutup atau simpulan. Sebenarnya dalam struktur teks LHO untuk penutup atau simpulan ini bersifat opsional ya. Nah, untuk bagian ini berisi rincian akhir atau tanggapan penulis. Biasanya karena bersifat opsional, kadang bisa ada, kadang juga tidak, tergantung ataupun bergantung pada teman-teman ingin dicantumkan atau tidak. Nah, untuk tanggapannya ini bukan opini, tetapi emang lebih ke pendapat, bukan yang non ilmiah, tapi yang berdasarkan secara strukturnya. Misal, ketika teman-teman sudah menulis teks laporan, kan teman-teman secara tidak langsung sudah menelaah seluruhannya kan, sudah mengkaji semuanya, otomatis bisa punya gambaran apakah ini direkomendasikan atau tidak. Nah, itu juga bisa membuat sebuah tanggapan. Kira-kira kesimpulannya seperti apa pada struktur teks LHO yang teman-teman buat. Lalu yang kedua, ada kaidah kebahasaan. Nah, mohon maaf, untuk kaidah kebahasan dari teks LHO ada 4. Nah, yang pertama ada pernyataan umum. Untuk pernyataan umum ini berisi kata atau frasa yang dominan dipakai dalam laporan hasil observasi, yaitu verba atau kata kerja dan nomina, kata benda. Nah, untuk kata atau frasa, kata itu adalah struktur kalimat struktur kebahasaan yang paling kecil. Tahu kan? Untuk yang kata, misal ya kayak jahe, terus contoh itu kan satu kata, itu yang paling kecil. Nah, untuk frasa sendiri itu terdiri dari lebih dari satu kata, tetapi tidak memiliki ataupun tidak menyebutkan dua fungsi, tapi cuma satu fungsi. Misal, jahe merah, jahe
emprit, dan lain-lain. Nah, itu dua, itu bisa disebut frasa. Kalau nanti klausa dan kalimat seterusnya ada, nanti kita bahas di pertemuan lain kali. Lalu untuk contoh dari pernyataan umum sendiri, untuk yang nomina atau kata benda, ada jahe sebagai nominanya, kata benda. Nah, lalu merah sebagai keterangannya. Nah, menjadi satu frasa. Menjadi apa? Jahe merah. Itu termasuk dalam satu frasa. Lalu untuk verbanya ataupun kata kerja, seperti bisa didapatkan, digunakan, disebut, direbus, dan lain-lain yang menyatakan kata kerja atau kegiatan. Nah, untuk yang kaidah kedua yaitu afiksasi, atau imbuhan. Nah, afiksasi merupakan kata bentukan yang telah mendapatkan imbuhan, yaitu afiksasi, baik itu berupa infiks, konfiks, sufiks, dan afiks. Nah, bisa dikedari. Nah, ini kalau di berarti awalan. Nah, itu semuanya baik itu awalan, akhiran, atau imbuhan tengah, atau awal akhir. Nah, itu semua adalah afiksasi atau imbuhan. Nah, itu biasa kita gunakan di dalam kaidah kebahasaan dalam teks LHO. Nah, seperti yang tadi kita bahas pada pernyataan umum di verba, didapatkan. Nah, itu termasuk ada imbuhan awal akhir, ada di, ada kan, dengan kata awalnya adalah dapat. Seperti itu ya. Lalu untuk yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, dalam teks LHO beberapa verba dapat didefinisikan atau dideskripsikan sebagai objek. Ya, contohnya apa? Untuk kalimat definisi, ada jahe merah merupakan jahe yang sangat jarang ditemukan. Itu mendefinisikan bahwa jahe merah itu sangat sulit ataupun sangat jarang ditemukan. Lalu untuk yang kalimat deskripsinya itu lebih menggambarkan sebuah objeknya. Seperti apa? Ciri-ciri dari gajah, yaitu ruasnya mengembang. Ya, bisa dipahami ya untuk perbedaannya. Nah, lalu untuk kaidah yang terakhir, yang keempat, yaitu kalimat simpleks dan juga kompleks. Seperti katanya adalah simpleks dan kompleks, antara simple dan juga kompleks. Untuk kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu struktur dengan satu verba. Nah, jadi dalam satu struktur atau satu kalimat itu hanya ada satu verba. Nah, untuk yang beda dari kata kalimat kompleks, yaitu adalah kalimat yang terdiri dari lebih dari satu atau aksi peristiwa dan mempunyai lebih dari satu verba dalam lebih dari satu struktur. Jadi perbedaannya itu ada pada struktur kalimatnya sendiri. Untuk yang kalimat simpleks itu lebih simple, dimana cuma ada satu struktur dan juga satu verba. Sementara untuk yang kalimat kompleks memiliki lebih dari satu verba dalam lebih dari satu struktur. Jadi istilahnya untuk yang simpleks itu lebih sedikit, kalau yang kompleks lebih banyak. Itu adalah kaidah kebahasaan dalam teks LHO. Nah, baik. Itu untuk pertemuan kali ini. Saya harap teman-teman bisa memahami. Untuk yang tidak memahami ataupun kurang paham terkait materi pada kali ini, silakan tanyakan dalam kolom komentar atau bisa tanyakan langsung kepada saya. Baik, itu saja. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.